Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya panjang umur dan sehat. Amin, amin. Masalah fardu kifayah Buya. Apa itu? Fardu kifayah. Hukumnya orang menyolati bahwa kita itu bahwa yang disolati itu orang nggak sholat, bagaimana hukumnya? Dan apa hukumnya, apa jawabnya orang yang izhad menanyakan bahwa mayit itu bagus atau enggak? Apakah ada hukumnya nanti di akhirat? Terus kita jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyolati orang yang tidak sholat. Dikembalikan dulu kepada hukum orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika ada orang muslim meninggalkan sholat, asalkan dia masih meyakini kalau sholat itu wajib, maka dia tidak dianggap keluar dari Islam, masih Islam. Tapi melakukan dosa gede, naudzubillah, meninggalkan satu sholat saja sudah cukup untuk masuk neraka jahanam, apalagi setiap hari. Cuman hukumnya dia itu akan tetap dianggap sebagai seorang muslim asalkan dia masih mengatakan sholat itu wajib. Karena dia adalah masih dianggap sebagai seorang muslim, kalau mati maka wajib bagi kita untuk memperlakukan dia seperti orang muslim. Wajib kita memandikannya, wajib kita mengkafaninya, wajib kita menyolatinya, wajib kita menguburnya. Kalau dia tidak ada yang menyolati, kita dosa semuanya. Jangan sok kayak Nabi, karena dia tidak sholat saya tidak mau menyolati. Loh, memang aturan siapa? Kecuali mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, biarpun dia masih meyakini sholat itu wajib, maka yang meninggalkan sholat karena malas-malasan itu sudah dianggap kafir menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali kita ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia yang dianggap kafir tidak perlu disolati, murtad, kasihkan anjing saja, karena orang murtad adalah hina. Itu pun ada aturannya dalam mazhab Imam Ahmad, tidak serta-merta seperti itu. Tapi dalam jumhur ulama, mazhab kita tetap kita punya kewajiban, sebesar apapun dosanya dia, tetap dia adalah seorang muslim. Karena kita tidak seperti kaum Khawarij yang mengatakan murtakibul kabirati keluar dari Islam. Kita tidak mengatakan bahasanya pelaku dosa gede langsung keluar dari iman Islam, enggak. Kita tetap mengatakan mereka muslim yang bermaksiat, banyak dosa, dan dia lebih berhak untuk kita doakan. Makanya kewajiban kifayahnya tetap 4. Tetap 4. Memang ada kisah suatu ketika Nabi melihat ada orang punya utang, tiba-tiba Nabi tidak mau menyolatinya. Biarpun akhirnya menyolati. Itu kan Nabi, bukan kita. Kita mau kok, karena dia tidak sholat, maka saya tidak nyolati. Pernah kita mendengar suara seperti itu. Loh, kok bisa? Terus kalau semuanya ngikut kamu ya Ustadz? Ya misalnya ini Ustadz. Ustadznya terpandang lagi. Misalnya. Tiba-tiba ngomong, karena ini mayat tidak sholat, maka saya tidak mau menyolati. Sak kampung tidak sholat semuanya. Ayo yang dosa siapa? Ya Ustadznya. Yang dia, Ustadz saja gak mau sholat, kenapa saya sholat? Gak ada yang menyolati. Ayo dosa siapa? Sementara kita menyolati jenazah dan mengantarkannya, jenazah apapun dia, dosa atau tidak dosa, kita dapat 2 pahala. Itu untuk kita. Jadi fardu kifayah itu beban untuk kita. Terlepas dari mayat itu seperti apa. Asalkan dia muslim, mukmin. Kecuali kafir nanti tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita sholati, kafani saja, kubur, selesai. Tetap wajib kita. Orang Nasrani meninggal di kiri kanan kita, tidak ada yang merawatnya, kita kafani, kita bungkus, lalu kita kubur. Wajib kita mengkuburnya. Tetap kewajiban bagi kita. Nah ini, jangan sampai salah. Biarpun dia ahli maksiat, maksiat apapun, asalkan tidak mengeluarkan dia dari Islam, asalkan maksiatnya tidak sampai syirik, tidak sampai murtad, maka kita tetap wajib menyolatinya, memperlakukan dia seperti seorang muslim, dan dikubur di tempatnya kaum muslimin. Karena kita madhabnya madhab Syafi'i, dan sesuai dengan madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kalau sudah orang murtad itu sudahlah, nggak usah diapa-apain pun tidak dosa kita, tidak usah dikubur, kasihkan anjing, kasihkan ini. Memang orang murtad itu orang paling jahat. Orang ahli kitab, orang asli Nasrani masih aman dia, duduk berdampingan dengan kita, perlu kita kasih makan dia. Tapi kalau orang murtad tidak terhormat dia.
Apakah di dalam sholat nariyah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesyirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesyirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesyirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai. Tidak ada unsur kesyirikan di dalam sholat nariyah. Tanhalu bihil qatu wa tanfariju bil qurab wa tuqdo bil hawaij. Wa tuqdo akan dikabulkan bihi dengan Nabi Muhammad al-hawaiju, hajat-hajat. Mana syiriknya? Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan hajat, bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan permasalahan, tapi kita mohon kepada Allah semoga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang manjakan, yang mengajarkan bahasanya kita memohon kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad agar diselesaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, malah hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayf, waktu itu Nabi Muhammad mengajari orang untuk berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu bi, dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sholawat nariyah ada yang mengatakan ada unsur syiriknya, dengan jelas bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab barangkali ya, kecuali bahasa Arabnya bahasa Arab ngacu, karena itu jelas tidak ada syirikan. Jadi ya Rasulullah, engkaulah yang telah menghidupkanku dan mematikanku. Engkau yang ini lain. Tidak ada semacam itu, tidak ada syirik di dalam sholawat nariyah.